Ya, selamat datang pada pertemuan kita kali ini. Jadi, kali ini kita mau membahas tentang array. Ya, jadi sebelumnya kan kita sudah belajar banyak nih di dalam pemrograman berorientasi objek. Jadi kita sudah belajar tentang exception handling, kita sudah belajar tentang perulangan dan yang lain-lain seperti itu. Nah, di dalam array ini kita akan lebih sering membahas tentang yang namanya perulangan. Jadi untuk membuat array itu banyak digunakan konsep perulangan juga. Jadi sebelum masuk ke dalam materi ini, kalau kalian misalkan masih kurang mengerti bagian perulangan, silahkan dipelajari lewat Google Classroom yang sudah ada supaya bisa mengikuti materi ini dengan lancar. Ya, jadi kita masuk ke bagian pertemuan array. Ya, jadi apa itu array? Kalau menurut Wikipedia, array is a data structure consisting of a collection of elements, values or variables, each identified by at least one array index or key. Ya, jadi arti Indonesianya ini berarti array itu struktur data yang terdiri dari koleksi elemen-elemen, atau lebih mudahnya, jadi array itu adalah kumpulan variabel yang sejenis atau setipe yang diakses menggunakan indeksnya. Nah, terus kenapa kita butuh array gitu? Ini kan pengertiannya kan kumpulan dari variabel yang sejenis. Nah, kenapa kok kita butuh yang namanya array? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi dalam materi ini tentunya. Nah, jadi perlu diperhatikan keywordnya ada di sini. Jadi array itu adalah kumpulan dari variabel yang sejenis atau setipe. Nah, jadi kalau misal kita membuat array untuk integer, terus kalian masukkan anggota arraynya itu float atau double atau string, itu nggak bakal bisa. Jadi harus satu tipe. Kalau string ya string, kalau integer ya juga integer, dan yang lain-lain gitu ya. Nah, ini dapat diakses menggunakan indeksnya, itu akan kita pelajari lebih lanjut. Oke. Nah, array ini dapat diibaratkan sebagai sebuah gedung yang memiliki beberapa ruangan dengan bentuk dan ukuran yang sama. Nah, jadi kalau kalian lihat di gedung ini nih teman-teman, ini di dalamnya seperti ini, anggap aja ini kos-kosan gitu ya. Kos-kosan ini punya kamar-kamar. Nah, kamarnya ini ada banyak, tapi bentuknya ukurannya kan sama semua nih. Yang di sini, yang di sini, ini kan sama semua kan. Nah, itu adalah pengertian simpelnya dari array. Pengertian simpelnya dari array. Jadi array itu bentuk dan ukurannya sama. Bentuk yang sama ini berarti maksudnya itu tipe datanya sama. Nah, ini nanti akan dipelajari juga. Jadi ini saya jelaskan dulu. Contohnya ini misalkan kamar 1 ya. Ini kamar 1, kamar 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, lalu yang dinamakan dengan indeks itu apa? Indeks itu merupakan suatu cara untuk memanggil array. Lah, indeks itu sendiri dimulai dari indeks 0. Jadi kalau ini kamar 1, indeksnya itu bukan indeks 1, tapi indeks 0. Jadi ini kamar 1 yang saya kasih laser, ini kamar 1, indeksnya 0. Yang ini kamar 2, indeksnya 1. Ini kamar 3, indeksnya 2, dan seterusnya. Jadi mulai sekarang harus diingat, indeks dimulai dari 0, bukan dari 1. Nah, ini kan array, ini kalian gak usah dipikir berat dulu, nanti akan dipelajari. Ini kan array 1 dimensi. Nanti ada juga yang dinamakan dengan array 2 dimensi. Nah, kalau 2 dimensi, ingat-ingat ya teman-teman, berarti kos-kosannya ini kan satu lantai, bentuk ukuran kamarnya sama. Nah, kalau array 2 dimensi ini anggap aja lantainya ada 2. Nah, jadi ada tingkatnya, 2 lantai, tingkat pertama, tingkat kedua, tapi semua bentuk dan ukurannya itu sama. Nah, otomatis kalau 2 dimensi berarti bisa menyimpan data yang lebih banyak. Nah, itu pengertian simpel dari array. Nah, lalu apa guna array itu? Bayangkan saja kalian ingin membuat variabel bertipe sama dan jumlahnya banyak dan masing-masing isinya beda. Nah, contohnya kalian ingin menghitung nilai rata-rata, maka dibutuhkan angka ke 1 sampai angka ke X. Setiap angka disimpan dalam variabel yang berbeda
maka akan sangat lama dan tidak efisien menggunakan variabel biasa. Solusi penggunaan array. Jadi kalau kalian mau menghitung nilai rata-rata, misalkan nilai rata-rata dari 50 data gitu ya, dari 50 data. Nah, nilai rata-rata dari 50 data itu, kalau ketika kita membuat variabel satu persatu gitu ya, contohnya ada pada slide ini. Nah, ini kalau misalkan ini kan menghitung rata-rata kan berarti total dibagi jumlah data. Nah, kalau misalkan kayak gini berarti kan kita setiap satu data kan butuh satu variabel. Nah, masa kita mau nulis int number 1, number 2, 3 sampai 50. Terus di sini juga ada number 1 nilainya berapa sampai 50. Ya, itu kan sangat gak efisien. Maka dari itu ada yang namanya array. Penggunaannya itu supaya kalau ada tipe data yang sama dalam suatu, jadi variabel tipe data sama itu bisa dikelompokkan gitu, bisa dikelompokkan dalam satu kelompok yang namanya array. Nah, terus penggunaan array itu bagaimana? Oh iya teman-teman, kalau misalkan di bagian ini ada yang belum mengerti, silahkan di pause dulu, silahkan di playback dulu supaya kalian bisa ngerti. Ini bisa di screenshot ataupun bisa lihat PPT-nya. Oke, jadi kita lanjut ya. Penggunaan array. Nah, seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, indeks array itu dimulai dari 0. Nah, semisal ini kita ada array, ada 3 anggotanya gitu ya. Ini kamar 1, kamar 2, kamar 3. Nah, tapi indeksnya itu selalu dari 0. Jadi berarti kamar 1 ini indeksnya 0, kamar 2 indeksnya 1, kamar ketiga indeksnya 2. Bukan kamar 1 indeks 1, bukan. Kamar 1 indeksnya adalah 0. Nah, mulai dari bagian ini teman-teman harus selalu ingat karena ini penting dalam penggunaan array. Oke, penggunaan dalam codingnya seperti ini. Jadi kita deklarasikan dulu tipe datanya apa, terus tanda kurung siku ini ya, kurung siku ini menandakan kalau itu array. Terus nama variabelnya apa? Nah, contohnya gini, int ini kan tipe data, int, terus kurung siku, terus nama arraynya, misalkan nama arraynya nilai siswa gitu, atau misal dibalik gitu ya, tipe data dulu, nama variabelnya, baru tanda kurung siku. Nah, itu boleh sama aja. Cuma yang lebih dianjurkan yang pertama ini, tipe data, terus kurung siku, terus nama variabel. Oke, itu cara kita menggunakan array, deklarasi suatu array. Nah, jangan lupa harus selalu dikasih kurung siku. Kalau misalkan ini kita kita mau buat array, misalkan int contoh array. Nah, kalau ini akan jadi variabel biasa teman-teman. Yang membedakan dengan array apa? Ada kurung sikunya. Nah, ini berarti menandakan kalau ini sebuah array. Jadi jangan lupa, atau misalkan kurung sikunya di depan juga boleh. Nah, seperti ini juga boleh. Jadi tergantung kalian mau pakai yang cara apa gitu. Ya, ini deklarasi array-nya seperti ini. Lalu setelah mendeklarasikan array, kan seperti kalau kalian tuh membuat variabel, kan tentukan dulu toh, misalkan int x terus titik koma. Habis itu kan x sama dengan berapa gitu kan. Nah, array juga sama. Jadi pertama dideklarasikan dulu, habis itu diinisialisasi atau kita mulai tahap mengisi array-nya itu. Nah, catatan, ukuran array tidak dapat diubah setelah diinisialisasi. Itu maksudnya gini, semisal kalian tuh mau membuat pertamanya nih, kalian mau membuat array yang kapasitasnya 100. Nah, terus kalian di tengah jalan, oh berubah aja lah,
kapasitasnya tak ganti 200. Nah, itu nggak bisa, itu tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa seperti itu gitu ya. Jadi kalau kalian dari awal menentukan kapasitas array-nya 100, ya 100 terus sampai akhir. Nah, caranya gimana? Kita inisialisasinya ini tadi kan deklarasi sudah yang di tadi sebelumnya itu. Nah, terus ini caranya mengisi array-nya, kita panggil nama array-nya x sama dengan pakai kata keyword new, terus habis new ini kan ini tipe datanya int. Nah, di sini kasih int terus kurung siku, lalu di dalam sini itu kapasitasnya. Jadi kapasitasnya ada berapa gitu. Atau lebih gampang lagi ya, kalau biasa saya sih sering pakai yang ini ya, yang bawah ini. Nah, jadi kita deklarasi kayak di bagian ini int x terus kurung siku, langsung kasih sama dengan new int terus kurung siku kapasitas array-nya berapa. Nah, ini biasanya saya pakai yang bawah ini. Nah, ini sama saja kalau kalian misalkan membuat int x sama dengan 5. Nah, sebenarnya sama, cuma ini ketambahan kurung siku sama ketambahan keyword new. Nah, itu jadi perbedaannya ada di situ. Nah, kalau kita membuat array dengan ukuran 100, nah seperti di gambar ini, berarti indeksnya dari 0 sampai 99. Karena ingat, indeks array dimulai dari indeks ke 0, bukan ke 1. Jadi berarti panjang array-nya, jumlah isi array-nya ada 100, tapi indeksnya cuma sampai 99. Oke, ini cara membuat array. Nanti kita akan praktek. Nah, setelah itu langkah selanjutnya untuk memberikan nilai kepada sebuah elemen array, caranya dengan menyebutkan nama array yang diikuti indeks dan nilai yang diberikan. Nah, tadi kan sudah terbuat tuh array dengan kapasitas 100. Nah, terus kita mau isi. Nah, array indeks ke 0 atau contohnya di sini kalau tadi itu kamar 0 itu mau diisi orang gitu. Kamar 0 diisi orang. Oh, orangnya di sini adalah Paijo misalkan. Kamar kedua diisi orang namanya Budi. Nah, dalam hal ini angka, berarti kamar 0 diisi angka 17, kamar 1 diisi angka 20. Tapi semua kamar ini ada dalam satu rumah atau satu tempat yang sama. Nah, ini cara memberikan nilai pada sebuah elemen array. Atau bisa juga cara yang di bawah ini. Jadi cara yang di bawah ini kita langsung, jadi kita nggak usah pakai seperti tahap yang new int ini, jadi nggak perlu, langsung saja. Jadi kita habis deklarasi langsung diisi. Nah, ini pakai kurung kurawal, jadi harus ingat ini pakai kurung kurawal. Nah, ini berarti array berkapasitas 4. Nah, berarti ada perbedaan ya teman-teman. Jadi ini deklarasi langsung diisi anggotanya, atau kalian mau kalian mau deklarasi dulu buat array kosongnya dulu, baru kemudian diisi elemennya gitu. Tapi yang biasa saya pakai juga adalah, jadi kita buat array kosongnya dulu baru diisi di tengah jalan gitu. Karena kalau seperti ini kan kita kan nggak tahu tuh kalau ada angka-angka seperti ini. Misalkan kita membuat program rata-rata gitu ya, program rata-rata. Nah, terus rata-rata itu berdasarkan data yang diinput user. Kan nggak bakalan tahu angka pertama keduanya berapa, tergantung user yang menginputkan. Nah, jadi lebih baik kalau dalam case itu kita pakai cara yang seperti ini. Oke, ini ada screenshotnya, kalian nanti bisa pelajari sendiri. Jadi ini di sini kita membuat deklarasi array bertipe integer, kapasitasnya 5, terus kita isi indeks 0 sampai indeks keempat ada berapa. Nah, terus habis itu kita mau cetak nilai array ketiga. Ingat, kalau mau memunculkan array yang ketiga berarti indeksnya indeks ke-2.
indeks ke 0, ke 1, ke 2, berarti yang muncul adalah ini. Nah, itu penggunaan array. Nanti kalian coba sendiri, coba sampai paham, lalu baru lanjut ke penjelasan yang akan saya jelaskan ini. Nah, kalau cara lain menggunakan array seperti yang tadi, ini penerapannya gini. Jadi anggap saja kalian sudah tahu isinya array itu apa. Nah, langsung dibuat seperti ini. int lim kurung siku itu bagian deklarasi, kurung kurawal, terus isinya anggotanya berapa. Nah, kalau ini tadi kan yang bagian awal tadi kan sudah ditentukan kapasitasnya 5. Nah, kalau bagian ini kan nggak ditentukan kapasitasnya berapa. Ya berarti array itu akan terbuat tergantung data yang kalian masukkan. Semisal di bagian kurung kurawal ini kalian memasukkan 10 data, berarti array-nya itu akan terbentuk dengan kapasitas 10. Nah, seperti itu perbedaannya. Lalu penggunaan perulangan pada array. Nah, ini saya mau jelaskan sedikit di sini. Oke, berarti yang pertama itu kita membuat array dengan kapasitas 5 ya, dengan kapasitas 5. Lalu kita membuat perulangan. Nah, di sini ada yang namanya .length. .length itu berarti mengembalikan atau memunculkan kapasitas array-nya. Nah, kalau di sini kapasitas array-nya itu 5, berarti kalau ketika contoh array .length ini dipanggil, nanti sama saja itu i lebih kecil dari 5. Nah, ini akan bernilai sama seperti yang saya tulis di notepad ini. Otomatis tulisannya itu jadi seperti ini. Nah, otomatis tulisannya jadi perulangan for yang isinya seperti ini gitu. Nah, enaknya array itu kita bisa panggil. Jadi compilernya itu akan ngasih tahu sendiri itu jumlahnya berapa gitu. Oke, berarti di sini kita mengisi elemen dari array. Nah, ini berarti kan ini yang pertama i-nya 0. Nah, saat i-nya 0 berarti akan jalan. Ini saat i sama dengan 0. Nah, saat i-nya 0 berarti kan contoh array indeks ke 0 sama dengan i plus 1, berarti 0 plus 1, berarti isinya 1. Berarti ini indeks ke 0 diisi 1. Nah, lalu lanjut lagi. Nah, saat i nya 1 berarti contoh array indeks ke 1 isinya i plus 1, i nya 1 ya, berarti 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti indeks ke 1 diisi 2. Lanjut lagi, semisal kita buat ini, berarti saat i nya 2 berarti indeks ke 2 isinya adalah i plus 1, i nya 2 berarti 2 plus 1 adalah 3, berarti indeks kedua diisi nilai 3. Nah, itu cara menggunakan perulangan pada array. Jadi penjelasannya seperti yang sudah saya tulis di notepad ini. Nah, kalau seperti ini kan lebih mudah. Jadi kita nggak perlu satu persatu ya, kita nggak perlu pakai cara yang ini tadi ya. Kalau misalkan arraynya kapasitasnya 100 kan kalian nggak perlu tulis dari 0 sampai 100 gitu. Kalian cukup pakai perulangan,
terapkan logikanya di situ dan jadi gitu. Nah, ini cara penggunaannya seperti ini. Ini yang bagian for pertama, ini yang di atas ini nih, mengisi elemen array-nya dulu. Lalu setelah diisi, dia dicetak. Nah, cara mencetaknya itu berarti kan akan keluar seperti ini. Bagian for cetak. Nah, berarti saat i-nya 0, saat dia i-nya 0, saat i-nya 0 berarti keluar tulisan gini kan, nilai array ke, ingat tanda plus ini itu namanya concat untuk memunculkan nilai dari suatu variabel. I plus 1, i-nya 0 berarti ini 1, jadi nilai array ke 1 adalah, lalu dipanggil contoh array indeks ke i nya 0 berarti contoh array indeks ke 0. Contoh array indeks ke 0 tadi isinya 1 berarti keluarnya gini. Nah, ini seterusnya teman-teman, berarti nah misalkan saat i nya 1 berarti nilai array ke 2 adalah 2. Saat i nya 2 berarti nilai array ke 3 adalah 3 dan seterusnya ya. Jadi penjelasannya seperti itu. Jadi kalau dengan penggunaan perulangan akan lebih mudah menggunakan array daripada tanpa perulangan. Oke, yang masih belum ngerti bisa diulang videonya, bisa di playback lagi supaya kalian bisa lebih paham. Kita lanjut dulu. Nah, lalu ada yang namanya itu array multidimensi. Nah, seperti tadi yang saya bilang di awal di bagian ini ya. Nah, bagian ini kan array satu dimensi yang tadi selama ini kita pelajari. Kalau diibaratkan rumah atau kos-kosan berarti hanya satu lantai. Tapi kalau array dua dimensi berarti dalam satu rumah ada dua lantai. Di setiap lantai ada kamar-kamar yang jumlah dan bentuk ukurannya sama. Oke, kita masuk ke array multidimensi. Nah, cara penggunaannya itu mudah. Jadi tinggal ditambah kurung siku tergantung berapa dimensi yang akan dibuat. Semisal kita membuat array 2 dimensi, berarti kurung sikunya ada 2. Kalau 3 dimensi, kurung sikunya 3 dan seterusnya. Nah, kalau tadi kan kita hanya tentukan kurung sikunya 1. Kalau di sini kurung sikunya ada 2 pasang. Ada 2 pasang terus nama array-nya apa gitu. Nah, kalau array 2 dimensi itu contoh mudahnya itu adalah membuat matriks. Ya, jadi kalian ingat pelajaran matematika tentang matriks itu. Jadi kalau di bagian ini kode ini berarti kita membuat matriks ukuran 3 kali 3. Ya, kita membuat matriks ukuran 3 kali 3. Jadi anggap saja itu yang di bagian depannya ini itu baris, terus yang di bagian kedua ini kolom gitu. Nah, ada contohnya ini ya, kita masuk ke bagian ini. Ini kalian bisa coba sendiri nanti, tapi di sini saya akan jelaskan dulu. Nah, jadi ini kita kan mau membuat array 2 dimensi seperti membuat matriks ukuran 3 kali 3. Nah, kalau tadi kalau pakai perulangan itu kan hanya butuh satu perulangan for.
Nah, kalau arraynya 2 dimensi, berarti butuh perulangan for di dalam for. Nah, kalau arraynya 3 dimensi gimana? Berarti perulangan for di dalam for di dalam for. Nah, gitu ya. Berarti nested looping. Nah, kalau array 2 dimensi berarti perulangan for di dalam for. Nah, di sini juga sama, dipanggil kapasitas arraynya ada berapa. Jadi ini yang ada perulangan, 2 perulangan ya, I sama J. Kalau yang I ini untuk mengatur bagian, gampangnya untuk mengatur bagian barisnya gitu, baris matriksnya. Oke, ini mengatur baris matriks, ini mengatur kolom matriks. Jadi kalian harus ingat baris dan kolom matriks ya. Berarti kan kalau 3 kali 3 itu ada ini kan berarti matriks 3 kali 3. Nah, kalau gini berarti kan kalau A itu baris 1 kolom 1, C itu baris 1 kolom 3, H itu baris 3 kolom 2. Nah, ini kalian harus ingat ini penggunaannya matriks. Oke, jadi kita masuk ke dalam perulangan yang pertama. Jadi di sini ini merupakan perulangan yang pertama. Jadi saat I-nya 0, jadi ini kan pertama kan ini perulangan dengan I-nya lebih kecil dari 3 karena matriks .length-nya kan sama dengan 3, jadi I lebih kecil dari 3. Nah, lalu di dalam I-nya 0 ini ada perulangan bagian C, C-nya juga lebih kecil dari 3 karena matriks .length-nya juga 3. Nah, lalu saat J sama dengan 0, berarti ini matriks 0 sama 0, jadi matriks indeks ke 0 dan 0 ini sama dengan, ini kan angkanya acak jadi sama dengan 5. Otomatis berarti kan kenapa ini bisa 0 dan 0? Karena I nya 0, J nya 0. Nah, kalau bagian ini kan, kalau bagian ini itu berarti I nya 0 dan J nya 1. Bagian ini berarti I nya 0 dan J nya 2, angkanya acak. Berarti kalau I nya 0, J nya 0 itu berarti kan mengisi matriks baris ke 1 kolom ke 1. Ini berarti kan matriks baris ke 1 kolom ke 1. Ini berarti matriks baris ke 1 kolom ke 2. Nah, cuma kalau dalam indeks kita mulainya kan dari 0, jadi berarti baris ke 1 kolom ke 1 berarti itu 0 sama 0 gitu. Soalnya kan kalau indeks kan mulai dari 0 dan ini seterusnya. Nah, ini saat I-nya 0 dan ini berarti baris pertama ya, baris pertama matriks atau indeks I-nya sama dengan 0. Lanjut, habis itu ada baris kedua. Baris kedua ini berarti I-nya 1. Nah, I-nya 1 nanti juga di sini saat I-nya 1 itu nanti ada perulangan dengan J lebih kecil dari 3. Berarti ini indeks ke I-nya 1, J-nya 0, I-nya 1, J-nya I-nya 1, J-nya 1 dan seterusnya. Nah, jadi ini berarti baris kedua matriks. Nah, makanya masih tetap acak gitu. Ini perulangan biasa, perulangan for dalam for. Berarti kalau ini kan berarti matriks baris kedua kolom ke 1. Ini berarti matriks baris kedua kolom ke 2. Nah, seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau untuk membuat angka random itu sendiri itu pakai seperti ini, kalian tinggal ketik seperti ini 10 kali math.random. Ini fungsi untuk memunculkan angka acak. Nah, lalu di depannya dikasih dalam kurung int gini. Nah, ini for yang untuk pembuatan array. Lalu masuk ke for yang pemanggilan array atau cetak array.
Nah, dalam pemanggilan array ini berarti jadi sama, kita buat for dalam for. Nah, lalu di dalamnya ini kita system.out.print. Nah, lalu tinggal dipanggil saja matriks indeks ke I, indeks ke J gitu. Dan nanti otomatis akan keluar seperti ini. Itu berarti kan sama saja, jadi saat I-nya 0 berarti baris pertama J-nya jalan 3 kali. Baris pertama jalan 3 kali, baris kedua jalan 3 kali, baris ketiga jalan 3 kali. Nah, kalau kalian perhatikan ini printnya tanpa print ln, karena dia nggak untuk mencetak error. Karena dia nggak untuk mencetak enter. Ya, jadi ini kan kalau kalian kasih ln di sini nanti akan turun semua gitu, akan vertikal semua. Tapi kan ini kan 3 ke kanan baru turun lagi, 3 ke kanan baru enter lagi. Nah, makanya sistem out printannya ada di sini. Nah, semisal kalian nggak kasih sistem out printan, ya nanti dia akan horizontal ke kanan semua gitu hasilnya. Nah, ini untuk pemanggilan array-nya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian latihan soal. Ya, jadi kita masuk ke bagian contoh soal array. Ya, jadi di sini kalian bisa langsung coba codingnya, dan saya akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana mengimplementasikan array untuk membuat program penghitung rata-rata. Ya, ini kalian bisa ketik dulu, terus nanti kalian lihat outputnya, hasilnya seperti apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingnya itu seperti apa. Nah, jadi pertama kita memberikan system.out.print seperti biasa. Untuk keterangan, jangan lupa di sini dikasih scanner ini untuk membuat inputan, dan di sini saya membuat variabel jumlah data tipenya integer. Nah, ini buat memasukkan, jadi kan ini program penghitung rata-rata. Nah, rata-rata itu kan rumusnya itu kan total nilai dibagi banyaknya data. Nah, banyak data ini akan diinput oleh user, dan nanti dia akan melakukan perulangan sebanyak jumlah datanya nanti. Nah, di sini akan dibuat array tipenya double. Karena apa? Kalau double kan bisa pakai koma gitu ya. Kalau integer nggak bisa, jadi kalau double itu lebih bisa fleksibel ya. Jadi kita buat array double, namanya hitung rata. Jangan lupa di sini kurung sikunya, terus new double. Nah, kapasitas array-nya tergantung dari jumlah data yang diinputkan oleh user. Nah, di sini akan ada perulangan seperti tadi yang sudah dijelaskan. Jadi I-nya dari 0 sampai ke method .length ini, hitung rata.length. Jadi akan diulang sebanyak kapasitas array-nya, dan kapasitas array-nya akan ditentukan dari jumlah data yang diinputkan user. Nah, saat ini berarti ini kan kalau dijalankan gini ya, kalau dijalankan itu kan berarti saat I-nya 0, ya ini saat I-nya 0 itu berarti kan ada tulisan masukkan angka. Nah, ingat ini yang tanda plus ini concat, itu untuk menampilkan nilai dari suatu variabel. Kan I-nya 0, berarti I plus 1 kan 1, berarti yang keluar masukkan angka 1. Titik 2. Nah, nanti user akan input angka yang dimasukkan itu. Nah, nanti dia akan disimpan ke dalam array hitung rata tadi, array hitung rata indeks ke I. Berarti dia akan disimpan ke array hitung rata indeks ke 0. Nah, jadi sudah bisa mulai menangkap ya sampai sini ya. Jadi semua data yang diinputkan itu akan disimpan di array. Nah, terus nanti perulangannya ada berapa ya, tergantung kapasitas array-nya. Kapasitas array-nya tergantung jumlah data yang dimasukkan oleh user gitu.
Nah, nanti berarti ini kalau saat i-nya 1 gini, berarti masukkan angka 2 dan seterusnya gitu ya, itu buat for yang sini. Nah, lalu ada bagian ini double tampung hasil sama dengan 0. Nah, ini dibuat lagi variabel. Nah, jadi ini tampung hasil ini nanti yang akan dipakai untuk perhitungan rata-rata. Nah, kenapa harus double? Nah, karena kan range-nya double. Kalau kita buat int, range-nya int ya nanti nggak bisa ngitung rata-ratanya. Oke, jadi di sini dibuat for lagi. Nah, for ini gunanya untuk perhitungan, untuk rumus-rumus perhitungan. Ini untuk perhitungan dari rata-rata itu. Ini sama, i-nya 0 sampai hitung rata dot length. Nah, di sini itu ada tampung hasil plus sama dengan hitung rata indeks ke i, yang artinya itu berarti kalau plus sama dengan itu berarti tampung hasil sama dengan tampung hasil tambah hitung rata indeks ke i. Jadi kenapa pakai kayak gini? Supaya nanti dia bisa menghitung total nilai datanya gitu. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan ada 5 data gitu ya. Nah, terus data pertama itu semisal 4. Data kedua 1, ini 4 lagi, terus ini 2, ini 6. Nah, tadi kan tampung hasil kan kita kasih 0. Nah, masuk ke sini saat i-nya 0 ya, berarti saat i sama dengan 0 berarti gimana nih? Tampung hasil sama dengan 0 ditambah hitung rata indeks ke i, hitung rata indeks ke 0. Indeks ke 0 nya ini berarti 0 tambah 4 sama dengan 4. Nah, nanti dia lanjut lagi nih, saat i sama dengan 1 berarti kan tampung hasil sama dengan, nah ini gunanya plus sama dengan teman-teman. Jadi tadi kan sudah ketemu 4. Nah, berarti yang di sini berarti tampung hasil sama dengan tampung hasil. Tampung hasil ini jadi 4. 4 tambah berapa? Tambah hitung rata indeks ke i. Hitung rata indeks ke 1 adalah 1. Berarti 4 tambah 1 sama dengan 5. Lagi kemudian saat i sama dengan 2 berarti tampung hasil sama dengan, ini berarti kan 5 tambah hitung rata indeks kedua. Indeks kedua berarti ini ya, berarti 5 tambah 4 sama dengan 9, dan seterusnya sampai selesai teman-teman ya gitu. Seterusnya sampai selesai. Jadi setelah ini kan untuk menghitung totalnya tadi, total nilai datanya tadi. Nah, ingat nanti kan rumusnya kan rata-rata itu kan total nilai data dibagi banyaknya data. Nah, ini kan tampung hasil kan tadi sudah bernilai totalnya kan, tinggal dibagi banyaknya data. Nah, lalu dikasih kayak gini, bagi sama dengan, yang artinya itu tampung hasil sama dengan tampung hasil dibagi hitung rata dot length. Tampung hasilnya itu sudah bernilai totalnya, terus dibagi banyaknya data. Nah, nanti akan keluar rata-ratanya itu berapa. Nah, kita coba run dulu ini programnya ya. Nah, nanti yang muncul seperti ini. Misalkan ada 5 data. Angka pertama 45,5. Ini 25,5. Ini 30. 100. 99. Nah, nanti keluar nih hasil rata-ratanya adalah sekian. Nah, itu untuk implementasinya array.
Ya, jadi sudah mulai kelihatan ya, array kan berguna banget nih. Berarti kalau menghitung rata-rata kan, kalau nggak pakai array ini, kalau misalkan datanya ada 100, masa ya kalian masukkan terus masukkan nanti int variabel 1, variabel 2 sampai 100 gitu kan, itu kan terlalu lama. Jadi kan dengan adanya array ini dan pakai perulangan bisa menyelesaikan kasus-kasus yang seperti ini ya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan lewat WA atau Classroom, Google Classroom. Sekian materi dari saya tentang array. Selamat belajar dan Tuhan memberkati.